Halo, perkenalkan, nama saya Emi Sulistiorini, terapis gigi dan mulut dari Puskesmas Mertoyudan 2. Di sini, saya akan memulai penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Kondisi gigi dan mulut yang sehat. Yang pertama, gigi tidak berlubang, radang, dan goyang. Yang kedua, gigi tidak sensitif terhadap makanan dan minuman panas, dingin, dan manis. Yang ketiga, gigi tidak terasa sakit. Yang keempat, gusi berwarna merah muda, tidak terdapat penumpukan sisa makanan, dan tidak mudah berdarah. Yang kelima, mulut tidak bau dan kering. Berikut kondisi gigi dan mulut yang tidak sehat. Yang pertama, akan terlihat adanya karang gigi yang disebabkan oleh penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik. Yang kedua, gigi berlubang. Yang ketiga, gigi sensitif. Nah, gigi ini akan terasa ngilu ketika terkena makanan atau minuman yang dingin, panas, atau yang asam dan manis. Yang keempat, gusi berdarah. Biasanya gusi itu terlihat berdarah ketika sedang menyikat gigi. Yang kelima, mulut akan bau dan terasa kering. Mengapa gigi kita berlubang? Jadi, di dalam mulut dan gigi kita terdapat banyak bakteri. Waktu kita makan makanan yang manis seperti coklat, permen, dan minuman bersoda. Sisa makanan dari makanan yang bergula, jika kita tidak menyikat gigi dengan benar, akan menjadi sumber energi untuk bakteri, sehingga bakteri akan memproduksi asam. Asam itu bisa merusak gigi kita dan akhirnya gigi kita berlubang. Jika kita tidak menyikat gigi dengan benar atau ke dokter gigi, maka lubang itu akan membesar dan menimbulkan rasa sakit. 5 makanan dan minuman sehat cegah gigi berlubang. Makanan sehat yang pertama adalah buah-buahan seperti apel, pisang, semangka, dan lain-lain. Buah-buahan mengandung serat yang dapat meningkatkan air liur kita sehingga membantu membersihkan sisa makanan serta menetralkan asam yang menyebabkan gigi berlubang. Selain itu, terdapat kandungan antioksidan pada buah-buahan yang berfungsi mencegah infeksi pada rongga mulut dan juga terdapat vitamin seperti vitamin C dan B yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan gusi dan mencegah sariawan. Makanan sehat yang kedua adalah sayuran seperti bayam, brokoli, wortel, dan lain-lain. Sayuran mengandung serat, vitamin, serta kalsium dan mineral yang dapat berfungsi dalam pembentukan lapisan terluar gigi. Makanan yang ketiga adalah lauk pauk, misalnya daging, ikan, ayam, dan juga telur. Lauk pauk mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan tulang gigi. Selain lauk pauk, susu juga mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang bermanfaat juga untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang terakhir adalah air putih. Air putih mengandung mineral dan fluor yang dapat menguatkan lapisan terluar gigi kita. Makanan kariogenik atau makanan penyebab gigi berlubang. Makanan lengket dan kenyal akan menempel pada gigi dan sulit larut dalam air liur sehingga memperbanyak bahan untuk bakteri berfermentasi. Contohnya seperti gulali, permen, dan coklat. Lalu selanjutnya ada gula tinggi.
Gula difermentasi oleh bakteri menjadi glukan dan levan yang mempermudah bakteri menyebabkan kerusakan pada permukaan gigi. Contohnya seperti kue dan coklat. Nah, selanjutnya ada minuman bersoda, di mana minuman bersoda mengandung gula yang tinggi dan menyebabkan berkurangnya aliran saliva atau air liur yang membuat mulut menjadi kering. Lalu ada asam tinggi. Asam tinggi biasanya dihasilkan dari lemon, acar, dan tomat. Zat tersebut akan menciptakan suasana asam yang mempermudah bakteri mensintesis glukan dan levan penyebab kerusakan gigi. Selanjutnya ada karbohidrat tinggi. Karbohidrat dikonversi menjadi gula yang merupakan komponen utama fermentasi bakteri. Contohnya seperti kentang, roti, dan pasta. Nah, yang terakhir ada alkohol. Alkohol ini akan menciptakan aliran air liur kita akan berkurang sehingga mulut menjadi kering dan proses remineralisasi terganggu. Contohnya seperti bir, wine, dan jenis alkohol lainnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyikat gigi. Pertama, kita membutuhkan sikat gigi. Sikat gigi yang digunakan harus berbulu halus agar dapat membersihkan permukaan gigi dengan baik tanpa menyebabkan kerusakan pada gigi kalian. Selanjutnya, kita juga membutuhkan pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan harus menggunakan fluorida agar dapat mencegah terjadinya lubang-lubang pada gigi kita. Dokter gigi juga menyarankan menggunakan benang gigi agar dapat membersihkan sisa-sisa makanan di antara sela-sela gigi. Kita juga dapat menggunakan obat kumur khususnya yang mengandung fluorida untuk melindungi gigi kita dari terjadinya lubang-lubang pada gigi. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan sikat lidah untuk membantu membersihkan permukaan lidah kita dan mencegah terjadinya bau mulut. Kapan kita harus menyikat gigi dengan durasi dan waktu sikat gigi yang baik dan benar? Berdasarkan American Dental Association, menyikat gigi sebaiknya dilakukan selama 2 menit dan 2 kali sehari. Yang pertama, pada pagi hari, 30-60 menit setelah sarapan. Kenapa setelah sarapan? Karena agar kandungan pada pasta gigi tidak larut oleh air liur. Yang kedua, kandungan asam dari makanan dan tekanan dari sikat gigi dapat menyebabkan pengikisan pada gigi. Yang kedua, pada malam hari sebelum tidur agar gigi kita tidak kotor oleh makanan hingga esok hari. Ayo, kita sikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan alat dan bahan yang tepat agar gigi kita terhindar dari terjadinya gigi berlubang. Kapan sih kita harus ke dokter gigi? Kita harus ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar gigi dan gusi kita tetap sehat. Dan juga lakukan penanganan segera saat terjadi masalah pada gigi dan gusi. Dan jangan lupa rawatlah gigimu dengan cara menyikat gigi secara rutin agar gigi tidak rusak dan berlubang. Dokter gigi akan menjaga gigimu agar tetap sehat, mencegah timbulnya masalah pada gigi, dan mengobati gigimu yang bermasalah. Ayo, jangan takut pergi ke dokter gigi, kunjungi dokter gigi secara rutin, dan jangan lupa senyum dan tunjukkan gigi sehatmu.